Di video kali ini aku akan mendemokan gimana caranya bikin nasi pakai Dr. Duck, karena banyak banget yang kesulitan, beserta aku akan kasih tips-tipsnya. Jadi yang pertama kan Dr. Duck ini aku kasih lap di bawahnya karena kadang-kadang airnya meluber dan ya kemana-mana gitu. Terus ini adalah bagian tempat nasinya, ini kan berlubang-lubang gini di bagian bawah dan bagian pinggir dan atasnya. Sekarang kita masukin aja. Oke. Terus kita akan menyiapkan di sebelahnya ini untuk tipsnya, supaya karena kan Dr. Duck ini kan dia ngambil listriknya gede banget nih. Jadi aku nyiapin satu lagi penanak nasi yang wattnya lebih rendah. Nah, oke, jadi jangan sampai salah ya, yang mana colokan yang Dr. Duck dan mana yang Magicom yang sebelahnya gitu, jangan sampai ketukar. Oke, yang pertama-tama, jadi kan kita kan mau cuci beras dulu, dan ini beras yang udah dicuci. Ini berasnya cuma 1 liter aja, dan ini pas banget di Dr. Duck. Jadi kalau mau berhasil, jangan lebih dari 1 liter. Kenapa? Karena ini aku masukin nasi-nasi yang udah dicuci, itu tuh pas banget. 1 liter itu pas sama si garis yang ada di saringan besinya ini, yang stainlessnya ini. Tuh ya, kita masukin sampai semuanya masuk kayak gini. Terus habis itu kita ratain nasi-nasi yang udah dicucinya. Oke. Kalau udah dimasukin semuanya, tipsnya adalah baru kita masukin air setelah kita udah masukin semua nasi-nasinya. Nah, airnya ini kita masukin pakai wadah aja sepas garis di saringan stainlessnya. Nah, itu ya, jadi kayak gitu kita rapihin berasnya. Jangan melebihi si garis yang ada di sini, di dalamnya. Oke, habis itu kita akan kasih air. Setelah itu, setelah dicolokin, maka dia akan kayak gini kan. Nah, sekarang kita pencet aja menunya sampai si merahnya ini pindah ke kanan atas, karena kan itu yang untuk nasi angetnya. Nah, banyak banget yang nanya kenapa sih setelah si timer ini nyala 40, artinya 40 menit, kok dia nggak langsung mundur udah ditungguin. Nah, jadi dia itu akan hitung mundur ke menit ke 39, 38 dan lain-lain itu setelah dia mendidih. Jadi setelah 40 menit itu dia akan diem dulu. Dia akan diem dulu sampai airnya tuh nggak mendidih banget sih, mungkin lebih ke hangat. Nah, baru setelah dia hangat itu sekitar 10 sampai 15 menitan baru dia akan mulai mundur ke 39, ke 38 dan lain-lain. Nah, ini kondisi dia udah mundur ke menit ke 35, ke 35 menit lebih mundur. Gimana tuh bahasanya? Ini yang 34, nanti dia akan terus mundur. Oke, ini menit ke 32 ya. 32, ini airnya udah mulai berasap, udah mulai anget banget. Dan kita tunggu lagi. Terus ini menit ke 30, kelihatan ya airnya mendidih kayak gitu. Itu kita bisa lihat ya, tadi kan berasnya itu agak di bawah garis sedikit. Nah, makin lama ya, namanya juga beras seperti biasanya kita masak nasi aja, dia akan lebih naik gitu.
Ini juga ya kelihatan kan airnya yang tadinya pas di garis, sekarang airnya lebih naik karena si nasinya juga lebih mengembang dan banyak bubble-bubble yang keluar dari lubang-lubangnya itu. Makanya tipsnya adalah kasih lap di bawah si Dr. Duck ini supaya kalau misalnya dia bener-bener meluber itu nggak basah langsung ke meja ya, jadi langsung ke lap dulu gitu. Oke, ini lihat ya, makin lama airnya semakin meresap ke dalam si berasnya. Ini udah tinggal 2 menit lagi. Dan ini tinggal 1 menit lagi si nasinya matang dan udah matang. Kalau matang dia ada tulisan kayak huruf B kayak gini, ini artinya udah matang. Nah, kita akan next ke tips selanjutnya, gimana caranya supaya listrik yang digunakan tidak terlalu banyak. Jadi yang pertama kita akan buka dulu si Dr. Duck ini dan kita siapkan Magicom yang sebelahnya yang wattnya lebih kecil, kita colokkan, dan ini yang di sebelahnya yang sharp ini di mode warm. Jadi kita tunggu agak anget dikit dulu kayak gini. Setelah itu kita akan siapin si Dr. Duck-nya. Oke, kita buka aja. Kita cabut dulu listriknya, terus kita buka dan akan kita pindahin tangkinya ke sebelah. Oke, jadi itulah caranya. Gimana caranya masak nasi di Dr. Duck. Itu banyak yang bingung karena kenapa sih kok udah dinyalain tapi kok dia nggak mundur. Ya itu tadi karena harus ditunggu dulu sampai airnya cukup mendidih, cukup panas gitu baru dia mundur. Terus ini kan gede banget wattnya, gimana caranya supaya dia tetap bisa anget tapi nggak terlalu banyak makan watt. Terima kasih udah nonton semuanya. See you on my next video.